Shalom. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita memberi waktu merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetap Fokus bersama saya, Fani Paendong. Surat 1 Korintus 9 ayat 24-27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Setiap kita orang percaya di dalam dunia ini sedang berada dalam pertandingan iman, dan kita juga sedang berjuang untuk menghadapi setiap godaan, setiap pergumulan hidup. Apakah kita mampu bertahan sampai kepada kesudahannya? Karena kita berjuang bukan dengan kekuatan kita, tapi kita berjuang dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai dengan 4 katakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kita hidup di dunia, tapi kita berperan dengan cara-cara surgawi. Ada begitu banyak tawaran dan godaan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kita supaya tidak sampai kepada garis akhir. Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24 ungkapkan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Pertandingan iman harus dihadapi oleh Rasul Paulus. Demikian juga dengan kita. Saya ingat sebuah kisah seorang pelari maraton, John Stephen Akhwari, yang pada waktu itu sedang berlomba di Olimpiade ke-19. Di tengah pertandingannya, di tengah perlombaan lari itu, dia harus mengalami cedera lepas engsel lutut. Dia punya alasan untuk dia berhenti. Dia punya banyak alasan untuk dia tidak bisa mengakhiri pertandingan tersebut. Namun dia berkata, negaraku tidak mengirim aku sejauh 5.000 mil ke Mexico City untuk memulai sebuah perlombaan, tapi mereka mengirim aku untuk dapat menyelesaikan pertandingan. Mungkin ada juga di antara kita yang mencoba ingin berhenti di tengah jalan karena beratnya hidup ini, karena penyakit yang belum sembuh, karena masalah ekonomi yang belum selesai, karena pandemi COVID-19 ini yang membuat perekonomian kita turun dan lain sebagainya. Tapi ketika engkau dengar renungan ini, Tuhan mau kita menyelesaikannya, pertandingan iman itu sampai kepada garis akhir. 2 Timotius 4 ayat 7 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ingat baik-baik, langkah awal memang diperlukan, namun langkah akhirlah yang sangat menentukan. Banyak orang mampu memulai segala sesuatu, namun sedikit orang yang dapat menyelesaikannya dengan baik. Tuhan mau kita menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis akhir dengan setia dan baik. Karena Yesus sudah memberikan teladan, dia mati di kayu salib. Sampai garis akhir dia tidak pernah mengeluh. Dia tahu itu kehendak Bapanya di sorga. Tuhan memberikan waktu untuk kita memperbaiki hidup. Pendeta Benny Solihin pernah berkata, Tuhan mengkoreksi kita seperti hubungan bapa menegur anaknya, supaya kita menjadi benar dan berakhir kepada finishing well. Tetaplah fokus pada pertandingan iman. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, dapat menuliskan pesan di kolom komentar channel ini atau melalui nomor WA 0815 8425 3725. Tuhan Yesus memberkati. Amin.